Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang kepemimpinan dalam Islam ya. Dalam Islam sendiri kepemimpinan itu sangat penting ya, sehingga diriwayatkan dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi seperti ini ya. Tidak dihalalkan bagi tiga orang yang berada di atas rumah di muka bumi ini kecuali salah seorang mereka dijadikan ataupun menjadi seorang pemimpin. Terus berikutnya masih dari hadis juga ya, ketika tiga orang keluar melakukan perjalanan maka perintahkanlah salah satu dari mereka untuk menjadi pemimpinnya. Terus berikutnya kriteria untuk seorang pemimpin dikenal, melayani, menampung aspirasi, bermusyawarah, memiliki pengetahuan dan juga kemampuan, memahami kebiasaan dari warganya ataupun yang dipimpinnya, berkarisma dan berwibawa, konsekuen, lembut, memaafkan, mempunyai tekad dan tawakal, muraqabah, mempunyai power ataupun pengaruh, tidak membuat kerusakan, mendengar nasihat ataupun mendengar aspirasi ya. Terus berikutnya saya juga akan menyampaikan tentang model ataupun gaya kepemimpinan ya. Yang pertama gaya kepemimpinan berbaur ya. Gaya kepemimpinan berbaur ini yaitu pemimpin berbaur dengan masyarakat ataupun orang yang dipimpinnya. Berikutnya adalah gaya kepemimpinan demokratis ya. Untuk gaya kepemimpinan demokratis sendiri, keputusan terhadap masalah yang dihadapi organisasi ataupun yang dipimpinnya ya dibahas melalui musyawarah sehingga semua orang mendapatkan untuk memberikan masukan. Gaya kepemimpinan ini dibangun dengan semangat kebersamaan, persamaan dan egalitarian ya. Berikutnya adalah gaya kepemimpinan otoritarian ataupun otoriter. Dalam gaya kepemimpinan ini ya peran pemimpin untuk mengambil keputusan itu lebih dominan ya. Kita bisa ambil contoh misalkan di negara Korea Utara ya. Negara Korea Utara itu pemimpinnya sangat otoriter ya, mulai dari gaya rambut, gaya berbusana ataupun terkait akses internet dan juga yang lainnya itu sangat berpengaruh ya, ataupun pemimpin di sini sangat dominan dalam mengambil langkah-langkah ataupun dalam mengambil langkah tegas dalam masalah seperti ini ya. Gaya kepemimpinan otoritarian ini untuk di zaman sekarang tidak lagi banyak diminati ya, karena perkembangan dalam masyarakat juga, dalam kehidupan juga sangat berkembang pesat ya. Yang berikutnya adalah gaya kepemimpinan laissez-faire, di mana gaya kepemimpinan ini lebih memberikan kebebasan kepada orang-orang yang dipimpin untuk mengambil keputusan terhadap suatu masalah. Sebenarnya untuk gaya kepemimpinan ini sangat membingungkan ya dilihat dari hakikat kehidupan masyarakat, karena mungkin lebih dibilang pemimpin tidak berkarakter ya dalam gaya kepemimpinan laissez-faire ini, karena pemimpin dibutuhkan untuk memimpin warganya, memimpin kaumnya. Jika warganya ataupun kaumnya mengambil keputusan masing-masing ya, itu sangat bermasalah ke depannya ya, karena sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara ya. Yang berikutnya adalah gaya kepemimpinan partisipatoris ya, di mana gaya pemimpinan ini melibatkan orang-orang yang dipimpinnya dalam setiap aktivitas organisasi ya. Adapun keterlibatan orang-orang yang dipimpin tidak hanya sebatas turut serta dalam musyawarah membahas dan mengambil keputusan, akan tetapi orang-orang memiliki keterlibatan juga dalam mengambil pekerjaan yang harus dilakukan pemimpin ya. Adapun jika melihat dari gaya kepemimpinan ini masih kurang cocok juga ya kalau menurut saya.
Berikutnya adalah gaya kepemimpinan situasional. Nah, ini yang sangat cocok ya, menurut saya, dikembangkan di lingkungan ya, lingkungan terkecil dulu, karena dari gaya-gaya kepemimpinan di atas itu sangat tidak mungkin kita lakukan semuanya ya, misalkan hanya satu itu tidak mungkin. Akan tapi jika melihat fenomena yang ada di masyarakat, gaya kepemimpinan situasional ini sangat diperlukan, di mana ada kalanya pemimpin harus otoriter, ada kalanya pemimpin harus menampung ataupun mendengar aspirasi ya. Jadi menurut pendapat saya ataupun melihat dari gaya kepemimpinan ini sangat bagus untuk diterapkan ya, dan mudah-mudahan kita semua sebagai manusia, di mana kita itu dilahirkan untuk menjadi pemimpin juga, benar-benar kita bisa jalankan ya. Mungkin sedikit cerita ataupun video ataupun bahasan yang saya bahas untuk malam ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan yang mendengar dan juga rekan-rekan yang menjalankan menjadi seorang pemimpin, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan rumah, di lingkungan tetangga ataupun yang lainnya ya. Dan saya berpesan kepada semuanya bahwasanya tetaplah menjadi seorang pemimpin yang amanah ya, dimana yang amanah tersebut adalah yang menjadikan kita pemimpin, benar-benar kita melakukan amanah dari yang menuntut kita untuk menjadi seorang pemimpin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.